PR bagi kita para scholarship hunter untuk nyari di mana sih jurusan ini tuh berada gitu guys. Gimana cara mengerti bahasa Prancis? Kita harus belajar bahasa Prancis secara konsisten, istiqomah ya ibaratnya. Dan juga kalau bahasa Prancis itu kita harus sering-sering berlatih sih kata madamnya. Kita harus sering-sering berlatih. Terus kita juga sering apa namanya latihan-latihan soal, mendengarkan kayak gitu. Soalnya kan pengucapan sama tulisannya itu sangat beda ya gitu. Jadi kita harus sering-sering tuh melihat apa namanya YouTube gitu. Terus mendengarkan bagaimana pengucapannya gitu. Oke teman-teman, tadi ada yang nanyain absen. Jadi absen akan diberikan di akhir. Jadi jangan tanya, ini webinarnya belum dimulai, jadi jangan nanya absen. Kalau nanya absen tiba-tiba nanti kalian pada hilang gitu kan. Nah, jadi absen bakal dikasihkan ketika webinar ini sudah selesai di waktu sesi Q&A. Oke, jadi jangan tanya absen di tengah, jangan tanya absen di awal, karena absen akan diberikan di akhir. Dan teman-teman wajib absen agar bisa dapat sertifikatnya. Siapin juga alat tulisnya ketika ingin dicatat hal-hal penting, itu terus juga teman-teman juga persiapin posisi ter-PW-nya gitu ya. Kira-kira biar nggak keganggu, biar tetap enjoy ngikutin webinar ini sampai selesai. Yang penting alat tulisnya, kalau mau dicatat di HP juga boleh, mau di nanti ketika screen-nya tampil di screenshot atau di foto juga boleh, kayak gitu. Cuman kita kasih tahu kalau materinya nggak akan kita beri, gitu ya teman-teman. Nah, apalagi nih kira-kira yang bisa aku jawab? Oke, sambil nunggu hingga pukul 16 lebih 15 ya. Oke, ini tadi barusan dijawab, link absensi akan dikasihkan di akhir. Oke. Persyaratan beasiswa aktif organisasi. Tergantung jenis beasiswanya, guys, gitu ya. Teman-teman nanti biasanya kalau mendaftar beasiswa harus menulis kayak motivation letter, kayak juga menulis juga semacam kayak personal statement seperti itu. Mungkin organisasi seperti itu ada beberapa yang harus menyantumkan kamu aktif organisasi, tapi ada juga yang Oke guys, jadi tergantung dari jenis beasiswanya gitu sih. Oke ya, ini tinggal berapa menit lagi nih? Oke, 10 menit lagi ya. Oke, yuk teman-teman, udah ada join di grup masing-masing kan, ajakin teman-temannya yuk buat segera join webinar, biar bisa segera dimulai nih webinarnya. Ini Madam Tami juga sudah join nih. Kita sapa dulu yuk, Madam Tami. Halo, Madam Tami. Bonjour. Selamat sore. Bonjour. Selamat sore. Ini juga Kak Salsa nih sebagai moderatornya. Kita sapa juga ah. Halo Kak Salsa, bonjour. Halo, bonjour Kak. Oke. Tadi kita opening dulu ya. Iya. Ini ada beberapa yang udah tanya nih.
Jadi apa namanya pada antusias banget nih, Madam, teman-teman di sini untuk join webinarnya gitu kan. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kayak gitu, bisa menjadi referensi teman-teman ke depannya ingin join program apa, kemudian ingin melanjutkan mungkin bekerja di Prancis, di brand-brand internasional. Di mana ya? Mungkin di Dior gitu kan. Dior tuh di Prancis bukan sih? Louis Vuitton, Iya, betul. Chanel, gitu kan? Oke. Kita mungkin mulai aja deh jam 4:10 ya. Kalau 4:15 ini kelamaan. Boleh. Nunggu teman-temannya. Bonjour nih. Teman-teman udah pada bisa nih, nih Madam, bonjour, bonjour, kayak gitu. Bonjour. Gitu. Tapi suara aku kedengeran kan ya? Dengeran. Di sana ini ya, apa namanya, aman ya, maksudnya ada hujan ataupun mungkin Oke, mungkin ini aku udah mulai alihin ke Kak Salsa ya. Iya. Udah mulai jam 4:06. Nanti jam 4:10 kita mulai saja webinar. Oke. Gitu. Iya. Atau mau nyapa-nyapa dulu nih sama Dani. Terima kasih Kak Yura. Iya. Penasaran Halo Kak Salsa, suaranya kok agak kecil. Gimana? Ya. Kak Salsa suaranya agak kecil. Bisa dideketin lagi ke mikrofonnya. Halo? Iya, halo. Okay. Nah, good. Oke. Nih, teman-teman. Ada dari Pekanbaru juga nih, Kak Yura. Iya, banyak banget. Ada yang dari Papua juga. Kalau Papua udah jam 6 sore ini. Ada yang lebih ya, berarti nyapanya pakai bonjour. Bonjour. Ya. Bonjour. Sore atau semacam good evening. Kalau di kita masih bonjour ya? Ya. Ini ada dari Kupang. Wow. Oke. Saya dari Bekasi ya. Ada yang dari Bekasi nggak nih? Aku di Bekasi loh, guys. Ini Madam Utami dari Bekasi aslinya. Bukan. Dari Purwakarta. Aku dari Purwakarta, Jawa Barat. Wah, dari NTT juga ada, dari Brebes. Wow. Oke. Oke, karena waktunya sudah ini, udah waktunya gitu. Udah waktunya ini apa sih? Kayaknya waktunya udah pas kayak gitu. Sekiranya kita bisa mulai webinarnya ya. Tuh. Dari aku sementara undur diri dulu ya, menyapa teman-teman yang sudah join. Nah, di sini aku alihin ke Kak Salsa dan juga ke Madam Tami. Oke, merci Kak Yura. Rin. Oke, selamat sore teman-teman. Kak Salsa bisa di-unmute? Aduh, maaf Kak. Ya, oke. Baik, mohon maaf tadi belum aku unmute. Selamat sore teman-teman. Kenalin, aku Salsa di sini. Dan
Terima kasih teman-teman sebelumnya sudah bergabung di webinar pada sore hari ini. Dan ternyata nih Madam Tami dari jam 3:30 tuh udah ada yang standby loh Madam. Wah, memang benar-benar pada excited banget nih ya. Tahu tentang Prancis kayak gimana sih, dan pastinya pengen tahu kan, pengen tahu tentang Madam Tami karena Madam Tami juga sudah berpengalaman kan, udah tahu knowledge tentang Prancis, udah mahir bahasanya juga. Nah, sebelum kita mulai webinar ini, teman-teman harus tahu juga nih, siapa sih yang ngadain webinar pengenalan Prancis ini. Nah, yang mengadakan ini adalah One Time Consulting and Abroad, atau bisa disingkat menjadi OTCA. Nah, kalian teman-teman bisa menyebutnya dengan OTCA. Nah, ini adalah lembaga konsultan edukasi dan karir di Prancis. Nah, kami ini juga membuka beberapa program nih teman-teman. Ada untuk kursus bahasa Prancis dengan online. Jadi teman-teman bisa fleksibel nih kalau mau kursus bahasa Prancis, nggak perlu harus datang ke tempat atau kemana, tapi dengan online pun juga bisa. Habis itu kami juga rutin ngadain webinar info studi ataupun karir di Prancis seperti teman-teman yang join pada sore hari ini. Oke. Seperti teman-teman yang join pada sore hari ini. Terus habis itu kami juga menerima dan melayani konsultasi gratis nih untuk siapa aja yang tertarik melanjutkan pendidikan atau bekerja di Perancis. Jadi memang banyak banget ya program-program yang disediakan oleh OTCA, dan kalian juga jangan lupa follow beberapa Instagram OTCA Perancis juga ya. Nah terus pada sore hari ini webinar yang akan dibahas adalah mengenal Perancis, peluang karir dan kesempatan studinya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulainya juga, ada beberapa rules nih yang harus diperhatikan. Sebentar ya, Kak. Kok nggak bisa di ini ya? Nah, ya, oke. Nah, ini dia nih beberapa rules nih teman-teman yang harus diperhatikan selama webinar ini berlangsung. Teman-teman dihimbau untuk mematikan atau mute mikrofonnya selama aku dan Madam Tami nanti berbicara. Terus habis itu jangan lupa cari posisi duduk yang nyaman juga biar kalian enak nonton webinarnya ini. Dan nanti juga akan ada sesi Q&A nih teman-teman. So jangan khawatir teman-teman, nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bakal langsung dijawab oleh Madam Tami. So habis itu perlu diingatkan juga nanti link absensinya akan dibagikan pada akhir sesi webinar ya teman-teman. Tadi Kak Yura juga sudah memberitahu kalau absensi linknya akan dibagikan di sesi akhir webinar ini. Terus nih teman-teman, nih bagi kalian juga yang join terus dari awal sampai akhir webinar ini, siapa saja yang beruntung akan mendapatkan 50 slot free trial class untuk kalian yang melakukan Instastory ataupun foto selama webinar berlangsung. Dan jangan lupa tag juga ke Instagram OTCA. Nih ada beberapa Instagramnya, ada Bonjour Prancis, ada Lingkar Prancis, ada Go Prancis, Beasiswa Prancis, dan juga info_Prancis. Nah, pokoknya jangan lupa nih teman-teman, lumayan loh nih teman-teman, ada slot gratis untuk trial class. Kan kapan lagi ada slot gratis dan bisa langsung ngerasain gimana sih kelas bahasa Prancisnya ini. Jadi buat teman-teman yang masih ingin sekali belajar dari awal tentang bahasa Prancis, bisa memanfaatkan kesempatan ini teman-teman dengan cara menginstastory dan juga foto selama webinar gitu. Oke, next slide Kak. Nah, oke nih teman-teman, siapa sih narasumber kita sore hari ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih? Nah, narasumber sore hari ini adalah Madam Utami Garnila Putri. Selamat sore, Madam Tami. Sore, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Nah, teman-teman, kalian perlu tahu juga nih, Madam Tami ini adalah seorang profesor de France atau French expert yang memang sudah berpengalaman banget, teman-teman, dan udah mengenal Perancis serta program-program terkait studi maupun karir di Prancis. Dan juga nih teman-teman, ada fun fact juga nih dari Madam Tami. Madam Tami ini juga sudah memiliki sertifikat C1 untuk bahasa Inggrisnya. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi ya, gimana bahasa Prancisnya, pasti udah seperti native speaker, knowledge now Prancisnya juga. Pokoknya narasumber kita sore hari ini memang terbaik banget sih. Oke, langsung saja Madam Tami nih. Kira-kira kita Kak Salsa, unmute. Aduh, maaf. Oke, ya. Ya. Merci. Ya. Oke, Madam Tami, silakan nih. Teman-teman pasti udah pada penasaran kan program-program apa aja sih yang bisa diikuti untuk pergi ke Prancis dan gimana jenjang-jenjang karirnya. Silakan Madam Tami. Oke, bonjour à tous, selamat sore semuanya. Halo, kenalkan, je m'appelle Utami, nama saya Utami. Je suis professeur de français, saya seorang guru Prancis. Je viens de Purwakarta, saya dari Purwakarta, Jawa Barat, ya. Lalu di sini saya akan, kita ngobrol tentang tadi salah satu mengenal bahasa Prancis. Jadi di sini tuh kita ngobrol gimana mengenal bahasa Prancis dalam kan sekarang tuh stigma bahasa itu masih ini ya gitu, jarang banget, apalagi bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris mungkin banyak karena di sekolah itu ada, tapi kalau bahasa pasti masih jarang dong ya. Makanya yuk sekarang kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, pertama kita mulai dari program-program apa aja sih yang bisa membawa kita ke Prancis gitu. Halo? Kedengeran nggak suara saya? Ya, sudah jelas Kak sekarang. Sudah jelas ya? Ya, jadi kembali lagi. Jadi tadi kan pertanyaannya apa? Program-program apa saja yang bisa membawa kita ke Prancis gitu. Nah, di sini tim OTKA sudah mendukung program-program aja. Ada 5 program yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada au pair. Lalu yang kedua itu Bourse Gouvernement de Français atau yang bisa disingkat BGF. Lalu yang ketiga itu Eiffel d'Excellence Master atau beasiswa Eiffel. Yang keempat itu beasiswa ISGB yang menyelenggarakannya itu Islamic Development Bank. Dan yang kelima itu beasiswa parsial, itu untuk jenjang D3 dan S1. Nih, jadi teman-teman di sini peserta webinar yang mungkin bentar lagi mau lulus SMA, lagi mau UN, dan masih bingung, aduh kayaknya daftar kuliah ke Prancis aja bisa nih. Nah, kita bisa panteng ini. Oke, bisa kita langsung lanjut aja ya. Kita bahas yang nomor pertama, ada au pair. Next slide-nya. Oke, au pair ini, nah di sini bisa dilihat, au pair ini secara harfiah memang artinya itu membantu ya. Tapi di sini membantu seperti apa sih? Menugaskan peserta au pair atau yang mengikuti program au pair untuk membantu kegiatan rumah tangga. Tapi di sini kegiatan rumah tangganya itu bukan seperti misalnya mencuci baju atau cuci piring atau bersih-bersih rumah, enggak, bukannya seperti dalam pikiran kayak gitu. Jadi di sini seperti khususnya untuk mengurus anak-anak dari keluarga termasuk di negara Prancis. Nah, gitu. Jadi, mengurus aja gitu. Jadi, membantu mengurus anak-anak dari keluarga di Prancis. Kayak gitu.
Terus kenapa ini disimpan di nomor 1? Karena au pair ini sangat populer. Populernya kenapa? Karena banyak banget yang berminat untuk mengikuti program ini. Karena apa? Nah, itu tadi, peserta au pair mendapat imbalan berupa uang saku dan kursus bahasa selama kurang lebih 1 tahun. Gitu. Tapi itu 1 tahun ini durasi yang umum ya. Durasi umum karena durasi au pair ini paling minimal bisa 3 bulan, yang paling cepat. Itu paling cepat itu 3 bulan, atau paling lamanya itu sampai 2 tahun. 2 tahun, seperti itu. Dan nanti di sana kita tinggal di keluarga Prancis, keluarga orang Prancis. Kita sebutnya kalau dalam bahasa Prancis itu famille d'accueil, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya host fam. Host fam yang akan menampung kita dan kita akan tinggal di sana selama waktu yang sudah ditentukan, misalkan 3 bulan atau sampai 1 tahun, atau 10 bulan juga bisa. Lalu kita nanti di sana ya tinggal aja seperti, jadi kita tuh seperti, anggap aja seperti kakak angkat dari si anak mereka gitu. Mulai dari menemani dia mengerjakan PR, terus antar dia ke sekolah, atau sampai dia mau tidur terus bacakan dongeng buat si anak itu. Nah, itu tugas kita di sana gitu. Tapi selain itu, selain mengurus atau menemani anak dari keluarga di Prancis, kita juga wajib mengikuti kursus bahasa selama, yaitu sama sih selama durasi yang sudah ditentukan. Itu wajib, kita wajib ikut. Jadi kursus bahasanya seperti apa ya? Sama seperti kursus bahasa Prancis, belajar bahasa Prancis, belajar listening-nya, belajar reading, belajar writing, comprehension text, segala macam, sama seperti itu. Oke. Madam, ya. Apa? Terus juga nih, Madam, kira-kira kalau untuk program au pair ini, ada khusus gendernya nggak sih? Kayak misalkan ini kan lebih tentang membantu mengurus anak-anak gitu ya, Madam. Nah, kira-kira gender yang bisa ikut ini memang dikhususkan untuk perempuan atau gimana, Madam? Enggak sih, maksudnya tidak ada tertulis bahwa ini khusus untuk perempuan gitu, special only for women gitu, enggak sih, enggak. Jadi laki-laki maupun perempuan bisa ikut, tapi memang kebanyakan yang mendaftar itu perempuan gitu. Itu sih. Nanti juga di pendaftaran juga akan ditanya gitu, kita sebagai pendaftar akan ditanya misalkan mendaftar sebagai au pair di negara Prancis, nanti pilih kota yang akan ditujunya, pengen mana, bebas, terserah mau di pusat kota, mau di desa, atau di countryside gitu, misalkan di pinggiran kotanya gitu, nggak apa-apa, itu bebas. Lalu nanti pilih mau berapa anak dalam satu keluarga gitu, jadi misalkan mau satu aja cukup deh gitu, atau 2 boleh lah 2, atau mau 3, mau 5, ya terserah gitu kalau misalkan memang mau. Terus nanti boleh memilih juga rentang usia anak yang akan diasuhnya itu dari usia berapa sampai usia berapa gitu. Minimal sih paling kecil itu usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu udah bisa gitu. Jadi memang kayaknya kenapa? Jadi memang fleksibel ya untuk pemilihan. Iya, kita bebas banget memilih gitu, bebas memilih. Karena kan nanti deal-dealan atau perjanjiannya juga antara dua pihak gitu, antara kita sebagai pendaftar dan juga sebagai dari pihak host family d'accueil-nya, seperti itu. Nah, Madam, kalau untuk program au pair ini, kira-kira nanti kalau durasinya sudah habis, bisa diperpanjang nggak ya? Bisa. Pokoknya gitu. Kan misalnya gini, misalkan Salsa nih, Kak Salsa daftar sebagai peserta au pair nih di Perancis. Kak Salsa dapat durasi, misalkan jadi gini, durasi yang menentukan durasi itu host fam-nya, si family-nya yang menentukan. Misalkan saya butuh hanya untuk 10 bulan. Lalu Kak Salsa, oke, deal saya akan 10 bulan membantu di keluarga mereka. Gitu. Nanti setelah 10 bulan kan masih ada waktu ya, berarti 14 bulan lagi nih, karena kan paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Ya bisa diperpanjang. Bisa cari lagi aja host fam yang membutuhkan. Misalkan ya udah carinya bisa lewat Facebook, bisa lewat kenalan, tanya aja gitu. Misalkan Salsa udah punya kenalan nih di Perancis, ada nggak keluarga
ya host fam yang membutuhkan au pair karena sebentar lagi kontrak aku udah mau habis nih. Ya udah bisa diperpanjang. Jadi kalau tadi kan di slide-nya sebelumnya daftar au pair itu di aupairworld.com websitenya. Kalau nanti mau memperpanjang itu nggak perlu masuk ke websitenya gitu. Gitu. Lalu kalau untuk persyaratannya apa aja nih Madam yang harus Caranya sama ini ya standar sih tetap kita harus punya paspor dan KTP itu karena kan makanya tadi minimal itu 17 tahun udah bisa ikutan au pair. 18 tahun maaf. 18 tahun. Jadi ya udah punya KTP dong ya pasti KTP, paspor, visa. Lalu yang paling penting ini asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan itu penting banget. Lalu tiket pesawat pulang pergi, tapi minimal kita punya tiket pesawat untuk pergi aja dulu sekali pergi. Karena kan nanti di sana Halo, Madam? Oke, kayaknya Madam Tami ada kendala juga nih. kita udah sama tertulisnya sertifikat DELF minimal B1. Kenapa? Halo Madam Tami, tadi kendala sinyal ya? Iya. Halo, kedengeran kan sekarang? Udah. Mungkin bisa iya. dilanjutin lagi ya. Iya, kalau saya ulangi ya. Jadi yang tadi berkas tetap paspor, KTP, visa itu penting banget. Lalu asuransi perjalanan, tiket pesawat pulang pergi kita harus punya sendiri, itu harus siapin. Dan lalu di sini kan ditulisnya memang sertifikat DELF minimal B1. Tapi memang di pihak penyelenggara au pair sendiri tidak mengkhususkan pokoknya minimal kita harus punya DELF minimal B1 gitu misalnya. Kalau A2 udah punya dan memang mampu dan memang ketika interview bersama host fam dikatakan qualified dan memang nih gitu, aku cocok nih sama yang ini gitu, ya udah bisa berangkat gitu. Tapi memang kenapa di sini tertulis sertifikat DELF minimal B1 itu supaya aman aja sih, aman gitu. Karena ketika udah punya B1 ya udah bisa ke host fam manapun gitu. Itu sih. Oke. Ternyata memang persyaratannya juga bisa lah ya, Madam, kita penuhi juga, apalagi untuk kita nih, misalkan teman-teman ada yang baru lulus SMA dan pengen banget ke Prancis kan ya, Madam, bisa banget ikut au pair ini karena memang. Oh ya, tapi au pair ini perlu diingat bahwa au pair tidak masuk kategori pekerjaan di negara Prancis tuh, jadi masuknya on job training mungkin gitu seperti batu loncatan juga untuk kita belajar lebih dalam bahasa Prancis gitu melalui yaitu tinggal di keluarga Prancis, mengenal budaya mereka, makan sama mereka, hidup sama mereka gitu. Oke. Berarti memang program ini termasuk kesempatan emas banget ya, Madam ya, untuk apalagi untuk teman-teman yang baru lulus SMA ini. Udah dapat uang saku, bisa belajar bahasa Prancis dan bisa ngerasain gimana culture Prancis di sana. Apalagi kalau misalkan bisa lolos nih di program au pair, udah punya pengalaman juga, nanti balik Indonesia tinggi udah program au pair ini gitu. Terus selanjutnya ada apa lagi nih, Madam? Nah, ini nih yang kedua. Kalau tadi kan yang pertama au pair itu pekerjaan bukan, tapi ya itu tadi sih on job training ya. Halo, Madam Tami. Oh, sepertinya terkendala sinyal lagi ya, Madam Tami. Iya guys, sebenarnya Madam Tami ada kendala sinyal nih. Kayak gitu. Iya nih. Mana nih? Udah join lagi. Oh ya. Iya, maaf ya kepotong teman-teman. Jadi, nggak apa-apa. Bisa kita lanjut? Oke. Oke, sekarang tadi au pair kan ya. Kalau au pair sih memang pengalaman yang
ini banget apa ya, pengalaman yang bisa kita tempuh supaya bisa lebih mengenal bahasa Prancis lebih dalam. Nah, tapi kalau yang nomor 2 ini, Bourse Gouvernement de Français, Bourse sendiri dalam bahasa Prancis. Jadi, halo Kak Salsa. Iya, Madam. Halo. Madam Tami kendala dirinya yang dialami oleh Madam Tami. Halo, Kak Salsa. Halo, Madam Tami. Salsa Iya, halo. bisa mendengar suara saya? Putus-putus, Madam. Suara saya putus-putus ya? Halo. Iya. Halo. Oke, bentar. Sorry teman-teman ya. Halo. Atas kendalanya. Halo. Halo, sudah kedengeran? Ya, sudah, Madam. Aduh, maaf ya hilang-hilangan. Aduh, maaf sekali. Iya, nggak apa-apa, Madam. Oke, bisa Ya, dilanjutkan, jadi Madam? gimana bisa kita lanjutkan? Ya, tadi sampai mana ya? Bisa dilanjutin. Tadi sampai baru pengenalan BGF aja, Madam. Halo. Aku coba ini ya. Aku lanjutin ya. Ya. Gitu, atau beasiswa pemerintah Prancis kayak government scholarship-nya seperti itu. Nah, beasiswa ini itu terbuka banget bagi para Maaf, putus-putus. maupun S3 seperti itu sih. Kayak gitu ya. Dan juga di sini juga akan dibuka kuotanya itu setiap. Suaranya putus-putus, Madam. Oke. Nah. Halo Kak Salsa. Kak Salsa bisa unmute. Ya, sudah, Kak.
Suaranya Kak Yura juga putus-putus ya? Oke, good. Nah, Madam Tami keluar lagi ya. Oke. Oh iya. Halo Kak Yura, Madam Tami. Halo, maaf banget ya. Di sini lagi hujan gede soalnya, jadi sinyalnya ampun-ampunan deh. Oke, Maaf teman-teman, banget. sepertinya dari Madam Tami dan juga Kak Yura sedikit mengalami kendala teknis ya, karena mungkin sinyal Oke. atau Ya udah. Kita masih di nomor 2 ya, yang Bourse Gouvernement de France. oke nih. Teman-teman ada yang bisa dengar suara aku nggak ya? Boleh coba chat di kolom komentar. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya. Oke. Bisa, Kak. Nih teman-teman. Oke. Nah teman-teman tadi kan Madam Tami udah jelasin juga nih tentang Chatnya bisa dulu, Kak. Nah teman. Ya. Oke, cukup teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan Madam Tami udah jelasin ya tentang gimana program AUPE, durasinya, dan juga bagaimana kualifikasi ataupun kriteria yang bisa ikut di program AUPE ini. Kira-kira kalau untuk teman-teman sendiri, gimana nih, tertarik nggak untuk daftar program AUPE ini? Karena kan bisa belajar bahasa Prancis gratis, bisa tahu tentang culture di sana, dan juga bisa tahu tentang culture keluarga di sana. Coba teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira gimana nih, sudah tahu tentang program au pair, kalian tertarik nggak untuk coba program ini, dan kira-kira gimana nih teman-teman untuk misalkan kalau kalian mau daftar au pair, pengen mendapat host fair yang seperti apa? Coba chat di kolom komentar ya teman-teman. Kak, maaf itu kolom komentarnya nggak bisa gitu ngetik. Kolom komentarnya disable, Kak. Oh Iya. iya, tunggu sebentar ya. Halo teman-teman, udah bisa di chat? Ini aku udah coba unenable untuk komen chat. Iya, sudah bisa di komen. Kak Salsa. Iya, halo. Para yang Kak Yura ya. Jelas ya. Masih putus-putus, Kak. Iya, masih putus-putus nih, Kak. Oke, udah bisa ya ditulis di kolom komentar. Coba deh, aku pengen tahu pendapat kalian tentang Jelas. apakah kalian tertarik nggak sih? Suara aku Halo? jelas belum? Belum ada.
Iya, ada. Oke, teman-teman bisa dengar suaraku ya. Nah, teman-teman, tadi aku udah nanya gimana sih pendapat teman-teman tentang penjelasan program OPER tadi. Kalian tertarik nggak untuk join? Karena kan kalian bisa kursus bahasa Perancis dengan gratis, dapat uang saku juga, bisa tahu konsep Perancis gimana, dan bisa juga beli host family. Coba tulis di kolom komentar ya, teman. Bisa uang saku juga, bisa tahu oh, ini ada yang nanya maksimal umur berapa. Nah, kalau untuk program OPER sendiri, maksimal umurnya 30 tahun. Nah, dan minimal umurnya 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru lulus SMA dan sudah berumur 18 tahun, bisa banget daftar program OPER ini dan maksimal umur 30 tahun. Aku pun kalau misalkan ini juga bisa daftar juga. Tapi mungkin bakal lebih kerasa ya pengalamannya kalau misalkan untuk kalian yang baru lulus SMA gitu. Suaraku putus-putus gitu ya. Suaranya kayak ada suara robot-robot gitu ya kayak. Iya, aku juga dengar begitu. Halo, Yura. Yura, suaranya putus-putus. Nah, oke, coba teman-teman. Kira-kira kalau untuk program Halo? Halo? Kedengeran nggak? Iya, saya kedengeran, Kak. Oh ya, kedengeran ya? Bisa kita lanjut? Nah, iya betul. Masih putus suaranya. Bisa diikuti untuk kalian yang usianya dari 18 sampai 30 tahun. Nah, dan ini durasinya sekitar 3 bulan, sampai 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang mau ikut program ini bisa banget, apalagi yang baru lulus SMA nih, kan pengen banget nih nyari pengalaman, dan apalagi kalau kalian belum bisa bahasa Perancis, program OPER ini juga menyediakan Halo? Minati, karena itu non kuota. Kenapa disebut non kuota? Karena ketika kita siapapun bisa daftar dan siapapun yang valid dan memenuhi persyaratan, ya udah diterima gitu. Gitu loh.
Berarti ini Menggiurkan banget kan ya hasil saya Iya. pasti. Bener banget, Madam. Dan malah ini justru bisa memberikan peluang yang tinggi juga ya untuk para pendaftar, apalagi yang dari Indonesia. Dan Iya. juga jangan lupa nih teman-teman yang mau daftar BGF harus digarisbawahi, harus memiliki LOA dari perguruan tertinggi di Prancis. LOA-nya, iya. Betul. Gitu. Jadi sebelum mendaftar beasiswa, daftar dulu diri kita ke universitas yang ingin kita tuju. Gitu. Jadi pastikan teman-teman yang mau kuliah tahu jurusan mana dan universitas mana yang akan dituju di Perancis. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira nih, Madam, kalau untuk tahu nih kita mau ngambil jurusan apa, mau ngambil univ apa, itu tuh gimana ya, Madam, caranya? Mau tahu, pokoknya kita pilih yang tadi gitu. Misalkan aku ambil contoh yang tadi kan, ilmu komunikasi ikom. Cari aja itu pasti ada di semua universitas. Makanya jangan lupa sering-sering sosial media Otka Perancis juga udah membagikan 7 universitas terbaik yang ada di negara Perancis. Itu ada di Instagramnya. Tolong bisa dilihat di sana. Nanti bisa browsing gitu. Misalkan salah satunya itu tadi yang aku sebutin ya, Université de la Rochelle. Buka aja websitenya, lalu nanti bisa dilihat, bisa nanti masukin keyword jurusan yang mau kita tuju, udah deh nanti pasti ada gitu. Nanti muncul, nanti bisa dilihat lagi persyaratannya utuhnya. Tapi persyaratan itu standar sih, pasti sesuai tergantung sama jenjang yang akan dituju. Kalau S1 ya pasti minimal rapot selama 6 semester. Kalau memang ijazah belum keluar, ya. Lalu kalau misalkan jenjang S2 yang dituju ya berarti transkrip nilai semasa S1, lalu IPK harus di atas 3. Ya itu, gitu sih. Standar semuanya juga sama. Oke, terus Madam, kalau untuk jangka waktu pendaftarannya ini gimana nih, Madam? Jangka waktu pendaftaran sama aja semuanya. Gini, kalau kita juga SNMPTN di Indonesia kira-kira bulan apa? Mei atau Juni ya? Mei atau Juni kita daftar SNMPTN. Anggaplah bulan Mei atau Juni ketika yang lain daftar SNMPTN, kita daftar nih ke si universitas itu, yaitu tadi aku contoh satu ya, Universitas de la Rochelle. Aku mau aku SNMPTN-nya ke sana gitu. Kita kumpulin berkas-berkas, kita kirimkan ke jurusan ke universitas di sana. Lalu nanti biasanya sama pengumuman di bulan Juli, nanti ketika kita udah dapet nih misalkan link ada nih notification emailnya kalau kita udah keterima di Université de la Rochelle gitu ya. Ya udah nanti bulan Agustus atau sekitar bulan Juli atau Agustus kita bisa mengajukan beasiswa karena tahun ajaran baru di Prancis itu dimulai bulan September. Sama ya di Indonesia juga kan ya, sama bulan September. Jadi sebelum tahun ajaran baru kita harus gencar daftar sana sini. Ya udah nanti begitu tahun ajaran baru kita sudah jadi mahasiswa baru dengan beasiswa dan dengan mendapatkan beasiswa ini fully funded. Oke. Wah, berarti memang ya Madam ya akses orang Indonesia untuk mau ke Prancis tuh ada memang programnya tuh memang fleksibel dan juga mudah ya besar gitu. Jadi gimana kita riset, gitu. Jadi memang iya betul. Jadi banyak banget peluang yang bisa kita capai lah gitu untuk pergi ke sana. Jadi jangan ragu lagi bahwa Prancis apa sih gitu. Prancis kan itu ya Eropa pasti negaranya ini deh nggak kenal sama kita gitu ya banget gitu. Kan bilateral antara negara Indonesia sama negara Prancis itu udah terjalin sejak tahun 1950 di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Jadi ya udah nggak aneh lagi gitu bahwa ada murid dari Indonesia ke Prancis dan murid udah jelas ya teman-teman ya itu udah nggak gimana program dari BGF udah ada BAUP. Nah terus selanjutnya ada apa lagi nih Madam? Yang ketiga ya setelah BGF, nah ini nih EFL Excellence Scholarship Program atau bisa kita singkat beasiswa EFL. Sebetulnya ini beasiswa EFL ini punya prestige tersendiri di negara Prancisnya itu sendiri ya. Negara Prancis ini beasiswa EFL ini. Kenapa? Karena banyak banget
fasilitas yang bisa kita dapetin di Eiffel Excellence ini, tapi ya memang, dan itu juga non kuota, sama seperti BGF, nggak jauh beda sebetulnya. Tapi yang membedakan antara BGF sama Eiffel ini, Eiffel tidak punya jenjang S1, jadi bisa dimulainya untuk S2 dan S3 gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studi di S1 bisa mengajukan, kalau misalkan aku mau lanjut deh S2 pengen ke Perancis gitu. Sama itu bisa pakai ini, tapi area studinya memang aku nggak akan bilang bahwa area studi untuk di beasiswa Eiffel ini hanya dikhususkan untuk ke berapa ini? Ada ke 4 jurusan ini aja. Maksudnya tidak menutup kemungkinan, karena kan ini yang tertulis di sini ada ilmu teknik, ilmu sains untuk tingkat doktorat atau S3, ekonomi dan manajemen, dan ilmu politik. Kalau misalkan teman-teman yang tadi ada, Kak aku pengen kedokteran, Kak aku pengen hukum, atau aku pengen ilmu komunikasi, atau apalah gitu, agrikultur gitu, arsitektur, tidak menutup kemungkinan, coba aja, coba. Karena beasiswanya terbuka lebar bagi semua siapapun yang berminat untuk mendapatkan beasiswa ini. Tapi kenapa tertulis 4 ini? Ya ini tadi yang populer gitu. Ini yang setiap tahunnya yang paling banyak peminatnya itu ya ini si 4 jurusan ini, 4 area studi ini gitu. Gitu. Jadi Kak Salsa misalkan Kak aku kayaknya tertarik deh ikutan S2 beasiswa Eiffel. Tapi kayaknya aku pengennya jurusannya ilmu komunikasi atau kreator digital gitu ya. Ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kok, semuanya ada. Dan di semua universitas itu tersebar luas beasiswa. Nah, tapi di sini kan ada nih ya, ada beberapa poin yang harus dicatat. Perlu dipahami beasiswa Eiffel tidak mencakup biaya pendaftaran ke universitas serta biaya kuliah. Gitu. Jadi, teman-teman biaya kuliahnya harus dari sendiri. Nah, tapi ada tapi lagi di sini. Biaya kuliah dibebaskan jika mendaftar ke universitas negeri. Nah, balik lagi ke teman-teman nih, pengetahuan tentang universitas apa aja yang ada di Perancis. Misalkan udah tahu, Kak, aku tahu nih salah satunya Universitas de la Rochelle atau Universitas de Sorbonne. Sorbonne Paris itu terkenal ya, pasti yang udah nonton film Laskar Pelangi itu pasti tahu banget Universitas Sorbonne itu terkenal banget. Cari tahu juga apakah universitas ini tuh negeri atau swasta atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata negeri nih, oh ya udah aku daftar aja, karena ketika udah mendapatkan beasiswa kita terdaftar di universitas negeri, semuanya kita lihat fasilitas yang akan didapat. Negara mendanai biaya studi sekitar 10.000 euro per tahun untuk tiap mahasiswa, baik itu warga negara Prancis ataupun asing. Jadi mereka, pemerintah Prancis itu ke mahasiswa Prancisnya sendiri memberikan menggelontorkan dana gitu kan, apalagi kita ke WNA gitu, ternyata WNA juga sama gitu, mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Prancis itu sendiri, asalkan dengan satu catatan, kita ada di universitas negeri gitu. Berarti memang untuk institusi negeri itu ada prioritas sendiri ya, Madam ya? Ya, betul. Nah, Madam, kalau untuk biaya studi ini kan sekitar 10.000 nih. Nah, itu tuh mencakup apa aja ya, Madam? Semuanya. Semuanya, mulai dari semuanya, pokoknya biaya studi, biaya tempat tinggal. Biasanya gini, kalau tempat tinggal bukan berarti kita disewakan ya, tapi kita bisa jadi kita disewakan seperti dorm atau flat gitu khusus untuk mahasiswa. Bisa juga kita dapat jadi mereka sendiri punya mes gitu, punya mes mahasiswa dari si kampusnya gitu. Jadi biaya 10.000 itu biaya studi, terus biaya tempat tinggal. Tapi kalau makan mungkin kalau bakal jajan, misalnya katakanlah kita pengen jajan gitu, pasti kita tetap harus punya uang saku ya. Uang saku itu terjadi 10.000 itu termasuk uang saku per bulan. Lalu fasilitas mendapatkan guidance atau mentoring selama masa studi. Karena kan gini, kenapa setiap warga negara asing mempunyai hak diberikan guidance atau mentoring, karena gini supaya kita merasa tidak sendirian di negara itu gitu. Jadi betul-betul kita tuh dapat counselor atau mentor yang akan menemani kita terus membimbing kita gitu. Kalau misalkan kita punya
keluh kesah selama masa kuliah pasti ada dong ya, jenuhnya atau misalkan aduh ini gimana itu. Jadi apalagi kalau mau curhat ke orang tua kan jauh gitu kan, ini belum lagi roaming internasional lah gitu. Jadi makanya di sana disediakan fasilitas untuk mentoring atau guidance gitu. Jadi benar-benar kita tuh tidak merasa sendiri di sana gitu. Teman-teman yang lain juga banyak di sana. Jadi makanya kenapa udah nggak setiap tahunnya tuh nggak sedikit gitu mahasiswa dari Indonesia pergi ke Perancis gitu, karena banyak banget. Tuh. Oke, Madam. Nah, kalau untuk program EIFL ini juga perlu LOA juga nggak kayak BGF? Pasti. Jadi tetap harus ada kita daftar dulu ke universitasnya. Nah, tapi di sini nih, kan di poin pertama perlu dipahami bahwa beasiswa EIFL tidak mencakup biaya pendaftaran ke universitas. Gini, kita daftar SNMPTN bayar ya. Nah, si biaya itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Karena kan bukan pemerintah, karena tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara beasiswa, karena kan belum dapat beasiswanya gitu. Jadi mau nggak mau dapat dulu satu kursi di universitas dengan biaya pribadi dulu ya. Setelah itu ketika kita udah dapat kursi dan tinggal duduk, tinggal belajar, ya ayolah kita langsung daftar beasiswa EIFL ini. Tapi pastikan kita punya satu kursi di universitas negeri ya, biar dapat beasiswa EIFL ini. Gitu, Kak Salsa. Nah, nih teman-teman, berarti justru nih kalian jangan khawatir, walaupun EIFL ini tidak mencakup biaya pendaftaran dan juga biayanya itu sendiri, nah kalian juga harus rajin-rajin riset institusi negeri, universitas apa aja sih yang di Prancis yang memang statusnya negeri. Nah, itu perlu banget. Betul. Oke, lanjut Madam. Ada apa lagi nih? Lanjut yang keempat ya. Yang keempat ini ada apa? Beasiswa ISDB. Nah, atau Islamic Development Bank. Jadi Islamic Development Bank itu memberikan fasilitas bagi negara-negara yang tergabung keanggotaan ISDB, salah satunya Indonesia. Yes. Nah, tapi jadi di sini lebih luas lagi nih beasiswa ISDB jenjangnya, karena bisa dari S1, S2, S3 sampai postdoktorat. Jadi teman-teman jangan, berarti udah kebayang dong ya, rentang usianya lebih panjang nih untuk beasiswa ISDB ini gitu. Mau dari mulai lulus SMA sampai nanti S3 udah lulus dan ternyata masih pengen kuliah lagi untuk postdoktorat, bisa untuk mengikuti beasiswa ISDB ini. Nah, cara daftarnya melalui Campus France. Campus France ini sama lembaga konsultasi belajar ke Prancis, ya. Itu ada di situ, bisa lewat situ daftarnya. Nah, tapi karena ini dari judulnya aja beasiswa Islamic Development Bank, pasti ini ya Islamic gitu kan ya. Nah, jadi ada satu jurusan khusus yang bisa diambil melalui beasiswa ini, yaitu ekonomi syariah. Nggak cuma ekonomi bisnis, tapi ekonomi syariah gitu. Tapi tetap aja nih, di sini kan ada kependidikan, kedokteran, manajemen bisnis, agriculture, dan lain-lain. Dan lain-lainnya di sini, jangan khawatir, itu tidak terbatas. Berarti kan mau arsitektur atau desain grafis, ilmu komunikasi, apapun berarti ada gitu. Tapi ada tambahan nih ekonomi syariah, karena kan berbeda dengan beasiswa-beasiswa yang lain, BGF atau EIFL gitu kan, ternyata ekonomi syariah belum tentu ada. Aku nggak bilang nggak ada, tapi belum tentu ada. Nah, tapi kalau di ISDB ini, siapapun yang tertarik masuk ke jurusan ekonomi syariah, itu ada di sini. Gitu. Terus bisa dilihat fasilitasnya juga, itu tuh uang saku 700 euro per bulan. Lumayan loh, itu 700.000 per bulan gitu. Besar sekali untuk mahasiswa. Uang saku itu berarti ya biaya hidup kita selama sebulan di sana. Lalu di sini kalau di fasilitas itu ada tiket tiket pesawat pulang pergi, itu bukan berarti kapanpun kita mau pulang ke Purwakarta, maaf, kita pulang ke Indonesia itu kita akan dibiayai gitu ya tiket pesawatnya. Tapi satu kali pergi, satu kali pulang setelah masa studi selesai, itu tiket pesawatnya ditanggung. Gitu. Berarti memang program-program Prancis ini memiliki
benefit yang cukup banyak ya, Madam ya. Terus kira-kira nih, Ya, Madam, banget. ini kan area studinya ada pendidikan, kedokteran, dan lainnya. Nah, kira-kira nih kalau untuk yang S1 mau daftar, kira-kira ini untuk area studinya harus memilih jurusan yang linear atau gimana, Madam? Pasti sih, kalau menurut aku kalau mau lebih mendalam gitu ya, kalau misalkan S1-nya kedokteran, berarti S2-nya juga bisa kedokteran. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sih, itu kan jurusan itu tergantung siapa kita minatnya yang mana gitu ya. Tapi kalau mungkin linear lebih bagus. Kalau Halo? Walaupun ini ada satu poin yang paling penting dalam menulis motivation letter. Motivation letter itu kita harus benar-benar menggunakan specific reason ya, teman-teman yang mau ke Perancis atau mendapatkan beasiswa ataupun dengan mengikuti program au pair pun itu kita harus memiliki specific reason. Jadi jangan hanya alasannya aku pengen ke Perancis karena aku pengen ngelihat Menara Eiffel, atau aku pengen ke Perancis karena aku pengen makan roti baguette atau roti croissant di sana gitu ya. Atau misalnya yang cowok-cowok nih, aku pengen ke sana karena pengen ngelihat stadionnya Paris Saint-Germain gitu ya. Aduh, itu pasti masih kurang ini gitu, masih kurang spesifik. Jadi betul-betul harus mencerminkan bahwa kita ini memang betul-betul ingin kuliah ke sana, ingin pergi ke sana. Misal, Kak Salsa pengen S2, misalkan S2 apa? Misalkan kira-kira. Aku mau S2 manajemen. Manajemen. Nah, misalkan Kak Salsa milih jurusan manajemen di Université de Paris atau Universitas de Paris gitu ya, di Universitas di Paris. Kak Salsa bisa bilang nih di motivation letter, menurut survei misalkan ya, tapi Kak Salsa juga harus survei ya gitu, jurusan manajemen di universitas tersebut itu tuh terbaik dan lulusannya itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia, lalu jenjang karirnya juga bagus, seperti itu. Jadi memang mencerminkan bahwa kita tuh kekeh gitu, kita tuh pengen banget ngotot pengen ke Perancis karena ya itu tadi, karena di Perancis itu ada jurusan manajemen terbaik di dunia gitu, kayak gitu misal kayak gitu. Jadi pakai specific reason dan betul-betul mencerminkan bahwa aku ini yang memang pantas dipilih untuk mendapatkan beasiswa dan berkuliah di sana, seperti itu. Oke. Nah, terus Madam, kira-kira nih kalau misalkan teman-teman ini banyak yang S1 juga, pastinya kan ada beberapa yang sudah memiliki pengalaman kerja. Nah, itu bisa dituliskan juga nggak sih, Madam, pengalaman kerjanya kita, atau memang di motivation letter itu memang kegiatan-kegiatan sosial aja yang pernah kita ikuti? Apapun, nggak terbatas. Pokoknya ketika kita di S1, kita aktif di himpunan misalkan, atau kita aktif ikutan event organizer, atau misalkan kita ikutan acara-acara sosial gitu, itu bisa kita tambahkan. Atau misalkan kita selama S1 kita pernah internship atau pernah on job training gitu, itu bisa jadi nilai plus. Jangan khawatir, itu bisa kita bragging ourselves gitu ya, kita memberikan nilai plus diri kita sendiri di CV atau di motivation letter yang bisa menunjukkan bahwa kita ini related loh sama jurusan yang dituju. Seperti itu. Nggak apa-apa, cantumin aja. Nah, berarti ini perlu di-highlight juga nih teman-teman, untuk membuat motivation letter itu ada banyak cara, dan juga apalagi kalau kalian yang memang aktif organisasi, aktif berkegiatan sosial, dan aktif juga kegiatan-kegiatan. Nah, terus dan juga CV motivation letter-nya itu pun juga harus relate juga ya, Madam ya. Karena kalau di CV dan di motivation letter beda nulisnya, nanti interviewernya juga bingung gimana juga kan. Iya. Oke. Nah, selanjutnya terakhir ada lagi nggak nih, Madam? Nah, kalau ini beasiswa parsial itu untuk jenjang D3 dan S1, dari judulnya aja kan memang parsial ya, jadi tidak fully funded, berbeda dengan beasiswa-beasiswa yang sebelumnya, tidak semuanya biaya
ditanggung. Tapi kalau mau tahu apa sih yang tidak ditanggungnya, jadi kita lihat dulu nih langsung ke fasilitas ya. Fasilitas ini biaya pembuatan visa pelajar ke Perancis, biaya kuliah, tiket pulang pergi 1 kali, asrama. Wah, ini menguntungkan banget loh asrama. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin kosan atau mikirin nyari flat gitu. Lalu biaya CFEC. Jadi ternyata apa nih yang tidak ditanggung? Biaya hidup di sana. Makan, biaya kamu mau jajan, belanja, atau butuh keperluan beli keperluan sehari-hari tidak ditanggung. Jadi mau nggak mau memang harus bawa bekal ke sana. Gitu. Itu asal saya. Jadi kalau tenang aja biaya kuliah atau biaya studi tetap ditanggung dengan asalkan kita memenuhi persyaratan WNI, lalu usia maksimal 21 tahun. Kenapa? Karena ini untuk D3 dan S1 ya. Jadi tidak ada jenjang S2 atau S3 karena ini jadi ini terbatas sekali gitu. Ya, tapi ya teman-teman yang baru lulus SMA silakan mendaftar karena ini terbuka banget untuk kalian semua. Berkasnya masih sama pokoknya standar paspor, KTP, CV tergantung jurusan itu CV-nya English atau French, tapi siapin aja dua-duanya. Lalu surat motivasi juga siapkan dalam 2 bahasa. DELF ya. DELF itu mungkin, ini untuk beasiswa parsial, DELF ini karena untuk D3 atau S1, jadi minimal A1 pun pasti bisa deh, A1. Atau kalau mau A2 ya berarti itu lebih aman lagi, A2. Karena kan ini untuk jenjang D3 atau S1 ya, tidak terlalu tinggi gitu. Beda lagi dengan jenjang S2 atau S3, berarti mungkin DELF-nya juga lebih tinggi gitu. Lalu ijazah SMA atau transkrip nilai SMA sekurang-kurangnya rapor selama 6 semester kalau misalkan ijazah belum keluar. Tuh. Jadi perlu diketahui yang beasiswa parsial ini bekal harus punya sendiri. Bekal harus punya sendiri untuk jajan-jajan gitu kan ya. Gitu. Oke, terima kasih Madam Tami. Ternyata ini slide terakhir ya. Betul, teman-teman. Karir di Prancis. Nah, teman-teman, sudah semua ya. Dari penjelasan kami juga program-program apa saja, ada partial funded, ada fully funded, dan juga ada yang self funded. Nah, oke, Madam, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya, silakan langsung aja chat di kolom komentar. Nanti akan aku pilih pertanyaan yang paling menarik nih untuk dijawab oleh Madam Tami, dan juga pertanyaannya bisa masuk teman-teman semua di sini begitu. Oke, silakan. Ya, silakan tulis di kolom komentar, jangan lupa pakai formatnya. Kak Salsa pilih aja Kak Salsa, ayo. Oke. Wow, ternyata banyak banget ini. Banyak banget ya, itu udah banyak. Iya. Berarti memang ya Madam, teman-teman dong ya. Webinar ini tuh excited banget ya mau ke Prancis. Iya, ya ampun, meskipun tadi kita banyak kendala teknis. Benar. Kita yang stres sendiri, teman-teman. Iya. Nah, Madam sendiri pernah ikut salah satu programnya nggak? Kenapa? Ada yang nanya ke aku, kenapa itu? Madam sendiri pernah ikut salah satu programnya nggak? Aku pas kuliah aku pernah dapat au pair. Pernah daftar au pair, tapi waktu itu karena satu dan lain hal izin dari orang tua, jadi tidak jadi deh gitu. Lalu kalau beasiswa aku pernah coba yang BGF itu tahun 2019, tapi memang belum rezeki mungkin ya karena itu, dan ternyata langsung pandemi, jadi ya sudah deh. Iya. Gitu. Oh ya, gitu. Oke. Sebentar ya Madam, ini aku yang mana pertanyaan-pertanyaannya. Ini sepertinya ada Adrian nih yang excited banget nanya. Banyak banget nulis ya. Oke, bisa coba di ini. Kak, ada nggak ya beasiswa exchange yang tanpa kerjasama kampus fully funded buat mahasiswa jurusan akuntansi? Bisa diulangi, adakah jurus beasiswa? Beasiswa exchange ya tanpa kerjasama sama kampus, tapi fully funded nih Madam, dan buat jurusan akuntansi. Oh, gini. Kalau jurusan akuntansi, berarti kalau kita bicara mahasiswa exchange, berarti teman-teman di sini berarti udah kuliah nih ya.
di salah satu universitas di Indonesia. Gini, kalau untuk masalah exchange, itu tergantung MOU dari kampusnya pribadi. Aku studi kasus kampus aku ya. Aku dulu lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Jadi kampus aku MOU dengan Université de la Rochelle, itu kita mengadakan exchange program dari mahasiswa kita ke sana, dan kita dan mereka juga memberikan benefit juga, dosen-dosen mereka juga pernah ke kampus aku gitu untuk studi banding segala macam. Jadi untuk masalah exchange itu bisa dilihat lagi, bisa ditanyakan lagi nih ke kampusnya masing-masing gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kata aku nggak menutup kemungkinan pasti ada ya untuk semua jurusan. Kalau aku kan tadi bilangnya untuk jurusan aku ya, jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Tapi enggak kok, karena yang tahu aku jurusan seni tari di kampus aku sendiri itu mengadakan exchange, juga pernah mengadakan exchange sama salah satu institut seni di Perancis. Kita tahu sendiri ya, negara Perancis itu pasti identik dengan seni, mau itu seni berbusana, seni patung, seni memahat, seni lukis, seni apapun pasti deh gitu kan ya, pasti identik dengan itu. Nah ternyata temen aku yang masuk jurusan seni tari itu ada MOU-nya gitu, jurusan mereka itu MOU dengan salah satu universitas atau institusi seni yang ada di negara Perancis. Jadi kalau kata aku pasti nggak menutup kemungkinan untuk jurusan akuntansi atau kedokteran atau teknik sendiri, karena ITB sendiri pun, ITB itu yang kebanyakan mengambil jurusan teknik itu mereka punya MOU dengan universitas atau kampus-kampus yang ada di negara Prancis. Jadi untuk kamu yang berminat akuntansi, jurusan akuntansi dan berminat untuk exchange, itu ayo tanya deh sama kampusnya, adakah kita MOU sama salah satu kampus di Prancis dengan jurusan kita gitu, yaitu jurusan akuntansi. Kalau memang ada, ayo langsung go, daftar aja, penuhi persyaratannya, ya udah tunggu apa lagi gitu. Jadi semua jurusan ada, nggak cuma akuntansi, nggak cuma bahasa Prancis, nggak cuma seni tari, seni musik atau apapun, pasti ada. Tapi ya itu, kita balik lagi tanya ke kampus kita, di tempat kita sekarang kuliah di mana, tanya deh MOU-nya ada atau enggak gitu. Oke, nih Madam, ada yang nanya ini, gimana nih Madam kondisi orang Muslim di sana? Apakah kalau ikut programnya bakal ada diskriminasi? Oh iya, sebenarnya gini, mungkin kita semua bisa berkaca sama kejadian yang baru-baru ini terjadi ya, tentang, itu memang aku juga gimana ya, namanya juga budaya kita berbeda ya sama mereka gitu. Mereka budaya Eropa, sedangkan kita budaya Timur gitu. Tapi jangan khawatir karena justru Islam itu agama mayoritas di negara Prancis, agama mayoritas gitu. Tapi memang Islam yang mereka anut gitu memang bukan kayak, jangan harap kalau kita kan Islam memang kita mayoritas, Indonesia juga negara Islam gitu kan ya. Tapi jangan harap kita memang ketemu kayak orang Arab atau orang Timur Tengah gitu, di sana memang jarang banget. Tapi muslimnya itu muslim Afrika. Karena kan negara-negara di Afrika itu tuh memang bahasanya yang memakai bahasa Prancis. Jadi mereka banyak imigran berimigrasi ke negara Prancis. Banyak juga yang Muslim gitu. Jadi nggak khawatir, udah biasa gitu, banyak berseliweran, kita pakai bilang kayak gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak khawatir sih, aku nggak khawatir gitu. Malah kan ini, aku mau sharing di satu pengalaman teman aku yang ikutan au pair waktu baru lulus kuliah. Itu teman aku Muslim, perempuan, dan dia memakai kerudung. Lalu berarti kan dia tinggal selama kurang lebih 1 tahun di salah satu lain gitu kan. Terus setelah teman aku sholat, ini teman aku cerita ke aku ya. Setelah aku sholat tuh aku tuh ditanya, itu tadi kamu ngapain gitu? Qu'est-ce que tu fais? What did you do gitu kan, kamu ngapain tadi? Oh ya kita jelasin aja gitu bahwa saya Muslim, saya orang Muslim, saya dari negara Indonesia,
saya barusan itu sembahyang, sholat gitu, dan saya memang makan. Jadi kita minta waktu untuk jam-jam tertentu untuk dikasih waktu untuk ibadah. Nah itu nggak apa-apa, pasti mereka ini kok, karena ya mereka harus tahu gitu bahwa ada negara, ada agama Islam gitu kan di dunia ini, dan ternyata memang setelah dilihat survei membuktikan bahwa agama Islam itu malah agama mayoritas sekarang di Perancis gitu. Jadi udah nggak ini sih, udah nggak khawatir lagi sama dia atau apapun. Nggak. Kalau memang oknum yang mengaku Islam atau menyelewengkan Islam gitu kan ya, agama kita sendiri gitu, tapi enggak sih. Kalau itu secara garis besar enggak, jangan khawatir. Oke, berarti memang di Prancis sendiri juga menerapkan memang mengkhawatirkan ya. Kalau urusan agama memang agak sensitif gitu ya, tapi enggak sih gitu. Enggak. Oke. Ini Kak, ada yang nanya juga. Ada nggak beasiswa yang internasional pakai bahasa Inggris juga? Karena mungkin teman-teman masih ada yang beberapa kesulitan ya untuk bahasa Prancis. Ada. Jangan khawatir. Makanya tadi di program yang BGF, terus di EVAL, terus di mana yang semua beasiswa itu kan tadi kita udah mencantumkan CV dalam kurung English atau French tergantung jurusan. Jadi pasti ada jurusan yang memang full memakai full in English gitu. Pasti ada karena karena mereka juga tahu, mereka juga sadar bahwa bahasa Prancis itu tidak, kalau misalkan memang gitu kita harus nunggu dulu kita lancar bahasa Prancis baru kita dapat beasiswa, ya kapan, pasti mungkin waktunya akan keundur terus gitu kan ya, kalau nunggu kita jago banget misalnya. Jadi jangan khawatir, mereka juga campur kok ngomongnya gitu, bilang aja. Ini juga pengalaman teman aku, misalkan dia bahasa Prancisnya masih agak-agak belibet gitu, dia ngomong aja pardon, bon français et un peu, jadi bilang aja bahwa Prancis aku tuh masih belum lancar gitu, can we speak English? Oke, nggak apa-apa. Jadi mereka open minded, mereka toleransinya tinggi untuk ini, nggak harus gitu karena kamu ada negara Prancis kamu harus ini bahasa Prancis gitu enggak sih. Oke. Terus Kak, nih ada yang nanya lagi, Madam. Nah, untuk beasiswa tadi yang sudah disebutkan, kira-kira harus ada timbal balik nggak ya, Madam, dari kita ke institusi penyelenggara beasiswanya ini? Tujuan yang harus dicapai dari kita untuk beasiswa tersebut. Sejauh ini sih aku nggak menemukan bahwa kita harus harus ngasih impact balik gitu ya untuk pihak penyelenggara. Tapi kalau bisa setelah kita lulus, misalkan aku berminat karena aku S1 pendidikan bahasa Prancis, lalu aku S2-nya pengen ngambil pendidikan lagi gitu, ke pendidikan di salah satu kampus di Prancis gitu, pakai beasiswa. Jadi kalau bisa setelah kita lulus ya memang kita kerjanya harus linear dengan jurusan yang udah kita tempuh gitu, studi yang sudah kita tempuh gitu, jangan sampai balik lagi ke negara kita sia-sia gitu kan ya, kita udah jauh-jauh ke Perancis, pemerintah Perancis sudah baik banget menggelontorkan dana untuk biaya studi kita, lalu kita balik lagi ke Indonesia atau ke negara kita sendiri dengan kita malah melenceng gitu. Jadi diusahakan jangan seperti itu gitu. Jadi tetap harus linear dengan jurusan dan bidang studi dan bidang pekerjaan yang kita tempuh, kita ambil gitu sih. Tapi kalau tertulis misalkan ada setelah kalian lulus kalian harus memberikan ini gitu, enggak, tidak ada perjanjian hitam di atas putih sih gitu. Gitu Kak Salsa. Halo? Ada lagi? Banyak banget nih yang bertanya. Halo, Madam. Iya, halo. Kenapa? Salsanya ada kendala. Oke. Mantul ya. Ada lagi Kak Yura yang bertanya? Oke. Halo Kak, ini suaraku mantul ya? Enggak, udah kok. Jelas. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak. Kira-kira untuk beasiswa tersebut di Perancis itu yang disebutin tadi, itu ada nggak sih batasan-batasan umurnya gitu? Misal S1, S2, atau S3 itu kira-kira di range umur berapa nih?
Kalau ini sih kalau memang gini ya, memang tidak dijelaskan bahwa kamu minimal S1. Kalau tadi kalau untuk yang beasiswa parsial, itu kan untuk jenjang D3 dan S1, itu maksimal 21 tahun. Berarti lebih dari itu nggak boleh. Berarti teman-teman yang baru lulus SMA, yang masih remaja-remaja dan ingin melanjutkan kuliah D3 S1 bisa banget nih. Tapi kalau S2 S3 itu enggak sih, setahu aku tidak ada batasan usia. Tapi memang kalau bisa ya langsung tidak menunggu sampai 10 tahun setelah lulus S1 atau misalnya itu, karena bukan ditolak atau tidak mendapatkan beasiswa, tapi dipertimbangkan gitu. Dipertimbangkan pasti akan gitu. Jadi akan lebih bagus lagi kalau langsung gitu. Langsung mendapatkannya. Kuliah funded aja kan ya Kak Yura, pasti Kak Yura juga tergiur banget sama. Iya dong. Nah, gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau emang S1 mungkin ada gitu ya untuk batasan usianya. Tapi untuk S2, S3 itu tidak ada. Tapi alangkah baiknya ketika memang sudah dirasa cukup nih gitu kan persyaratan, ataukah dari selesai lulus S1 gitu bisa langsung lanjut untuk S2 dan S3. S3. Sampai postdoktorat pun ada kok. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk au pair, kalau belum punya pengalaman mengurus anak gimana ya, Madam? Bisa ya, Madam ya? Bisa banget. Ini aku mau memberikan sharing pengalaman teman aku yang au pair lagi nih. Jadi dia tuh cerita, tahu nggak? Kan kita gini, sebelum kita ketika kita proses daftar au pair itu, selain kita memilih host fam, terus memilih anaknya mau berapa, terus memilih range usia anaknya berapa, itu kita harus betul-betul kan ada interview juga ya. Jadi interview itu nggak kayak dengan HRD pihak penyelenggara au pair, enggak. Interview itu kayak kita sama host fam aja, sama si keluarga di sana gitu. Ya udah, jadi kita di situ harus meyakinkan host fam bahwa aku nih deket banget lah, aku tuh udah CS banget sama anak kecil gitu, aku tuh pokoknya ini senang banget sama anak kecil kayak gitu. Jadi kita tuh harus betul-betul meyakinkan. Jadi memang nggak akan dimintai bukti bahwa apa buktinya kamu udah ngurus anak kecil atau apa buktinya kamu deket banget sama anak kecil, enggak akan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita meyakinkan mereka bahwa kita bisa dipercaya untuk menemani anak mereka gitu. Jadi memang gitu ya. Kalau bukti mana buktinya kamu ada foto-foto misalkan sama anak kecil gitu, enggak sih, enggak akan sampai sedetail itu, karena nanti juga akan kelihatan ya selama anak kecil gitu sih. Tenang aja, nggak akan ada dikasih minta bukti-bukti gitu kok. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya nih, Madam. Kalau semisal ada nggak sih beasiswa yang menggunakan bahasa Inggris? Dan apakah beasiswa tersebut harus menguasai bahasa Perancis? Itu pertanyaan sama. Jadi ada beberapa jurusan yang memakai bahasa Inggris. Jadi itu tadi kan tergantung jurusan gitu. Jadi dilihat dulu itu tujuan jurusan kita apa. Lalu ada kok beberapa jurusan gitu. Ada banyak malah, nggak beberapa, malah banyak jurusan yang tidak menutup kemungkinan kita akan belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ya tetap aja gitu kan, masa sih cara berterima kasih atau menanyakan alamat atau menanyakan arah gitu, pasti minimal kita tahu lah itu gitu. Meskipun nanti kita kuliahnya pakai bahasa Inggris, tapi kan tetap kita komunikasi bisa lah sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikitnya pakai bahasa Perancis gitu sih. Ada banyak kok yang memakai bahasa Inggris, tenang aja. Ada. Ayura. Banyak banget ya. Madam. Pilihnya yang mana? Nah, ini juga nih. Sebenarnya aku mau tanya, Madam. Ini suara aku nggak mantul kan ya? Enggak. Bagus kok. Jelas ya?
Oke, aku lanjut nih. Kak, saya mau tanya, biaya hidup di sana mahal nggak? Terutama untuk makan. Kira-kira kisaran berapa? Mungkin untuk living cost kali ya, Madam, ya. Di sana tuh apakah mahal? Ataukah memang ya sekiranya ketika kita itu mendapatkan living cost nih, misal seperti kayak tadi, SBD itu di 700 euro, itu udah cukup atau belum sih? Gitu. Kalau lifestyle tuh balik lagi ke kita. Itu emang klise ya jawaban itu tuh, lifestyle balik lagi ke kita gitu. Kayak misalkan jangankan kita tinggal di Perancis, tinggal di Jakarta aja gitu misalkan ya, lifestyle balik lagi ke kita gitu kan ya. Gimana caranya cukup nih uang kita doang sini. Ya kalau memang melihat kisaran harga di sana memang ya mahal gitu untuk ukuran mahasiswa. Tapi ya kita kan bisa di sana juga ada supermarket yang murah-murah menjual bahan pokok makanan yang murah-murah, terus kita juga bisa semacam kayak apa ya, kalau di sana tuh ada food truck banyak banget food truck, masuk ke kafe atau bangunan restoran dan makan di situ, itu pasti kan kita mahal banget itu masuk ke situ. Tapi banyak banget kayak food truck pinggir-pinggir jalan gitu kan ya, atau bisa kita katakan pedagang kaki lima fresh dan itu tuh pasti ke situ. Tapi jalan gitu kan ya, atau bisa kita kalau di Indonesia gitu kan ya, banyak juga. Jadi pintar-pintar kita aja. Ada satu street, ada satu street atau jalanan yang khusus makanannya itu murah gitu, restoran-restorannya itu atau kafe-kafenya itu murah, maksudnya bukan murah itu dengan harga terjangkau. Tapi ada juga yang kawasan elit gitu, karena kawasan elit yang wah restorannya tuh high class gitu. Jadi pintar uang saku gitu. Karena kalau udah uang saku menipis kan kita juga tahu sendiri ya, kita pasti akan kelimpungan apalagi di negara orang gitu kan ya. Bener banget, Madam. Gitu. Oke. Madam, mungkin ini karena udah jam 5:30 lebih, kita Q&A-nya kita cukupkan dulu. Nanti teman-teman lanjut untuk bertanya kayak gitu ke teman-teman konsultan OTPA kayak gitu ya. Dan juga nanti bisa tanya juga di Instagram official-nya OTPA Perancis untuk bertanya terkait program-program yang tadi sudah dijelaskan gitu guys. Oke. Yeah. Jadi ini deh, aduh berapa banyak mas kabarnya itu. Oke. Halo, Madam. Iya, halo. Oke, mungkin webinar kita cukupkan dulu pada sore hari ini. Teman-teman jangan lupa absen ya. Absen sudah kita lakukan. Nah, ini udah aku kirimkan link absennya di kolom chat. Oke, guys. Halo? Halo? Halo, Madam Tami? Iya, halo. Kedengeran? Oke. Ya. Nah, di sini mau closing nih. Gitu. Teman-teman, terima kasih yang sudah join webinar pada sore hari ini. Kita akan ada free trial class bahasa Jerman. Sorry, free trial class bahasa Prancis. Ke bawah terus. Aku nggak bisa bahasa Jerman. Iya, kita akan ada free trial class bahasa Prancis gitu ya. Di minggu depan, di hari Rabu dan Kamis gitu. Jadi teman-teman yang berminat untuk ke Prancis dan ingin latihan dulu bahasanya, teman-teman bisa nanti
daftar ke konsultannya masing-masing seperti itu. Dan juga jangan lupa di webinar sore hari ini jangan lupa diposting ke sosial media teman-teman masing-masing. Tag Instagramnya Otka @bonjour_Prancis, @lingkar Prancis, @go_Prancis, @beasiswa Prancis, dan @info_Prancis. Ya gitu teman-teman. Oke. Madam, halo? Ya, halo. Nah, sebelum kita foto bareng nih, kasih close statement dong, Madam, buat kita pada sore hari ini. Biar teman-teman makin semangat buat ke Prancis, join au pair, ataupun untuk lanjutin di S1, S2, atau S3-nya nih. Gitu, Madam. Kenapa? Putus-putus suaranya. Closing statement, Madam. Oh iya, maaf. Oke, kedengeran teman-teman semua? Terima kasih, merci beaucoup à tous. Terima kasih untuk semuanya yang sudah standby dari awal sampai akhir, meskipun di tengah-tengah tadi ada kendala teknis, terus udah gitu susah sinyal, segala macamnya. Semoga info yang kita bagi hari ini, ngobrol-ngobrol kita sore ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Lalu kalau memang masih belum puas dan masih mau bertanya-tanya, langsung aja tadi ya hubungi ke sosial media Otka, lalu itu yang tadi ada. Bisa langsung tanya aja seputar apapun, pokoknya sampai pertanyaan-pertanyaan kalian terjawabkan sudah. Dan jangan ragu lagi untuk mengenal lebih bahasa Perancis, karena pasti banyak banget keuntungan. Ya, banyak banget keuntungannya. Jadi belajar bahasa asing itu nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah dari belajar bahasa asing. Salah satunya belajar bahasa Perancis. Karena apa? Toh buktinya banyak banget program-program yang bisa kita ikuti gitu. Jadi semangat terus untuk semuanya. Bon courage. Dah. Oke. Merci beaucoup, Madam. Deriang, Kayura, Deriang. Terima kasih teman-teman sudah join pada sore hari ini. Kita ini dulu yuk foto bareng gitu ya. Sebentar. Kita foto bersama dulu. Please open cam buat teman-teman semuanya. Oke. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Oke. Next lagi. 1, Oh 2, ya ampun, Kayuranya ketagihan ya. Ada 12 slide nih soalnya. Gitu. Next lagi. 1, 2, 3. 2 lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, merci beaucoup teman-teman yang sudah join. Jangan lupa ikut lagi webinar kita di minggu selanjutnya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa hubungi konsultannya masing-masing. Bisa tanya ke Kak Yura, ke Kak Kuni, ke Kak Uli, ke Kak Adria, ke Kak Desi, atau ke Kak Enji, kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman boleh akses informasi sebanyak-banyaknya tentang Perancis untuk terkait beasiswa, ataupun terkait au pair, ataupun semisal ingin melanjutkan program-program seperti melanjutkan karir ataupun sekolah-sekolah profesi ke sana. Thank you semuanya, merci po. Semangat untuk meraih cita-citanya ke Perancis. Terima kasih Madam juga yang sudah join pada sore hari ini. Oke, au revoir semuanya, au revoir. Bye-bye. See you guys. See you. Merci beaucoup. Merci. Di time. Apa sih, Madam, bahasa Prancisnya I love you? Je t'aime. Oke, itu ada udah pintar. Oke, good.
ikut webinar kita minggu depan ya. Sorry tadi banyak kendala. Kalau yang ingin lihat fullnya, kita ada di link streaming YouTube. Jadi teman-teman bisa tetap akses full dari awal. Merci beaucoup. Au revoir. Oke, sama-sama. Bye. Oke, teman-teman bisa live. Kak Yura juga pamit untuk live. See you next week. Jangan lupa absen ya. Bye-bye. Izin untuk